Dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu suka orang mukmin yang bekerja. Maksudnya apa? Tidak suka orang mukmin yang nganggur, sukanya yang kerja. Ya kerjanya apa segala macam ya. Dan apa di sini dikatakan hati-hati kalian dalam apa? Kizib dan khish, bohong dan menipu. Karena apa? Terus orang yang suka janji-janji. Janjinya apa? Oh besok jadi misalkan apa? Misalkan bikin apa? Bikin sesuatu apa kayak bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dihadirkan lagi di majelis yang penuh barakah ini. Alhamdulillah di Jumat yang kemarin kita membahas tentang bagaimana kewajiban kita untuk mencari yang halal. Mencari yang halal bagaimana? Dan itu salah satu dari satu kewajiban yang dimana yang diwajibkan sama kita dari Allah Ta'ala untuk kita mencari yang halal ya, dimana itu bisa setara dengan fardu yang lainnya. Karena apa ya? Karena memang makannya sendiri, makan ya, makan tuh tidak wajib sebenarnya. Iyalah, tidak wajib. Kalau kita tidak makan, kita lapar pun masih bisa beribadah kan. Cuma makan itu bisa jadi wajib kalau kita apa? Kalau kita kelaparannya sampai mau mati, baru wajib makan. Kalau masalah wajibnya makan, tidak ada kewajiban akan makan. Makan itu mubah. Hukumnya mubah, hukumnya diperbolehkan. Lah, bisa jadi sunnah, bisa. Kita niatkan dengan niat ibadah. Ya, apapun itu, minum kita niatkan ibadah. Saya niat minum ini untuk insya Allah saya kuat ibadahnya. Saya makan ini saya niatkan supaya kuat ibadahnya. Ya, kita niatkan apapun ibadah itu. Misalkan kalau saya makan ya, biasanya saya kalau tambah makan nih, biasanya yang biasanya dua rakaat jadi 4 rakaat, jadi 8 rakaat misalkan. Tapi enggak ya, zaman sekarang kalau tambah makan tambah ngantuk. Apa misalkan kayak tadi siang atau tadi sore, ayo hadir khotem sih, makan sih. Sampai khotem mode hemat kan. Repot ya. Jadi apa ya? Kita niatkan insyaallah, kita niatkan apapun itu, meskipun tidak terjadi ya. Tapi kita dapat pahala niatnya. Kayak misalkan kita mau segala macam ya, kepingin ibadah apalah itu segala macam yang mubah-mubah itu kita jadikan sunnah untuk apa? Kita niatkan ibadah supaya jadi sunnah ya. Dan mencarinya, apa mencari hukumnya? Di sini sudah diterangkan kalau nyari itu wajib. Nah, lain ya. Kita makannya sama nyari makannya lain. Kalau kita nyari makannya, kita wajib nyari yang halal. Ya, bukan wajib nyari toh, wajib nyari yang halal. Ya. Kapan sih kita diperbolehkan makan yang haram? Kayak tadi, kita makannya pertama sudah mau mati, kedua tidak ada makanan lagi, ketiga makannya tidak boleh dikenyangin, secukupnya untuk mencari yang halal. Jadi gitu. Misalkan ada babi depan itu, ataupun tidak enak kalau babi ya, kambing bangkai. Ya, kambing kalau sudah bangkai sudah haram. Ya, karena disembelih ya. Kambing ya sudah kita jadi no sate. Ojo tambah dienak no iki kok bukangi tadi keke, iki tadi sate. Wah, ojo dienak no. Ini bangkai sudah haram ya. Tapi sekiranya dibakar kita apa dimasak apa terserah mau diapain, sekiranya perut tercukupi untuk mencari yang halal.
Jadi mencarinya itu wajib. Makannya tidak wajib, mubah. Lain ya, mencari sama makannya. Sini diterangkan waqad qala ba'dus salaf rahimahullah taala, sebagian salaf mengatakan ar-rujul salasa. Lelaki ini, laki-laki yang ada 3 bagian. Maksudnya laki-laki yang bekerja ini dia terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama apa? Rajulun syaghalahu mu'adahu 'anil ma'ashi fa hadhihi minal fahisin. Seseorang lelaki yang dia bekerjanya lebih disibukkan akan akhiratnya daripada di dunianya, maka apa? Dia tergolong oleh orang-orang yang beruntung. Katanya para ulama. Jadi kerja ya kerja, tapi apa? Lebih sibuk sama akhiratnya. Contohnya kayak misalkan apa ya? Apa kerja kadang kan kalau nukang apa kan enggak inget ini, enggak inget sholat. Nah, dia nih tukang tapi masya Allah, sholat awal waktu, terus wiridnya masya Allah. Tapi apa ya? Selama mengerjakan seperti itu, enggak motong waktu anunya kerjanya. Ya. Kalau sekiranya izin sama bosnya boleh, tidak apa. Ya, tidak apa-apa. Nanti dijelaskan tentang bagaimana menipu kerjaan. Nah, ini apa? Namanya nanti izin sama bosnya boleh saya sholat masjid boleh, atau enggak izin dari awal. Misalkan memang dia ini orang yang mungkin, tapi apa tukang ya, tukang apa misalkan tukang bangunan, tukang kayu atau apa. Kalau izin atau dia misalkan karyawan ya, dia izin enggak apa-apa, bagus. Itu apa tergolong orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena dia lebih disibukkan oleh dunia akhiratnya daripada dunianya. Golongan yang kedua, rajulun syaghalahu bima'asi limu'adai fahadhin minal muqtasidin. Orang-orang yang dia disibukkan akan dunia, akan tetapi untuk akhiratnya. Maksudnya gimana? Ya misalkan cari makan ya supaya bisa sholat. Misalkan tidak kuat, masuk akhirnya sholat itu kalau dalam keadaan lapar makruh. Ya. Sholat kalau lagi lapar kan biasanya keilingan apa iki enak iki mari ini mangan rawon, mangan soto enak. Pikiran seperti itu makruh. Ya. Kalau sholat kepikiran makan makruh. Sampai ada kata-kata lebih baik mikirkan sholat pas makan daripada sholat mikirkan makan ya. Jadi ada dalam perkataan para ulama itu mengatakan apa? Qaddimul asya qoblal isya. Ya. Apa artinya? Dahulukan makan malam daripada sholat isya. Supaya apa? Supaya tidak kepikiran makannya. Ya, jadi lebih baik mikirkan pas makan nih mikir sholat daripada sholat mikir makanan ya. Itu soalnya makruh. Kalau kita makan dalam keadaan sholat dalam keadaan lapar. Ya. Rajulun syaghalahu ma'asyihi an mu'adari fahadihi minadh dhalimin aw qala minal halikin intaha. Seseorang lelaki yang dia itu sibuk akan dunianya sampai tidak keurus akhiratnya. Nah ini yang dijelaskan kemarin yaitu apa? Saking sibuknya sholat sampai tidak eling sholat. Saking sibuknya kerja sampai tidak eling sholat. Ya apa banyak kerjaan seperti itu. Apalagi kerja-kerja kantoran tuh kan ya. Ngetik ini apa dikasih kerjaan banyak. Kadang tidak bisa ninggal. Sampai apa? Akhirnya ditinggal sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini apa? Termasuk dari para orang dolim. Dolim kepada siapa? Pada dirinya. Bukan pada orang lain, bukan. Dolim pada dirinya sendiri. Atau di perkataan yang lain dikatakan apa? Minal halikin, dari orang-orang yang celaka. Jadi orang-orang seperti ini yang dia mendahulukan duniawinya daripada akhiratnya, maka apa? Disebut orang yang celaka. Kalau yang tadi yang makan karena apa? Itu golongan orang yang menengah. Maksudnya golongan orang menengah gimana? Ya tengah-tengah lah, enggak haram ya enggak halal ya makanya tengah-tengah, mubah lah ibarat kata gitu. Ya enggak apa-apa yang seperti itu. Ya, enggak lebih bagus, enggak lebih buruk, enggak sama, tengah-tengah. Yang tadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ini betul-betul apa? Termasuk orang-orang yang zalim dan orang-orang yang celaka.
Fa in kunta mimman yaktasib bisun'ah aw kharqa fa alayka bin nusi fiha al muslimin wabil ihsani wa itqani li sun'atik wa harafatik hasabal imkan wa fil hadits inna Allah yuhibbul mu'min muhtarif wa iyyaka wa tilwil ghish wa kasratil ikhlaf bil wa'd min al ghaddi ba'da al ghad wal hadar kula hadri min tasahul fi tarkil itqan harfa bil muamalati man la ya'rifu kama yanbaghi wa tasahul fi haqqihi wa taghirruhu li qillatil ma'rifatih. Dan ini jikalau engkau, katanya Imam Haddad, bekerja di pabrik, misalkan di salah satu pabrik, atau engkau ini seorang pengusaha, maka hendaknya engkau ini memberi nasihat kepada orang-orang muslimin. Maksudnya orang-orang muslimin gimana? Yang dia itu yang tidak ada kerja. Contohnya kalau misalkan kita pegawai, kita apa? Kita kita kasih tahu bagaimana misalkan ada bocoran lek mlebu pabrik ini, kita kasih tahu lek mlebu pabrik ini kudu ini besok lolos. Masuk kerja suhul ini, ojo nganggur eman. Nah, itu. Kalau misalkan kalian pengusaha, katanya Muhaddad, ya setariin orang-orang muslimin itu untuk jadi kerja untuk gawe ya. Jadi katanya Nabi di dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu suka orang mukmin yang bekerja. Maksudnya apa? Tidak suka orang mukmin yang nganggur, sukanya yang kerja. Ya kerjanya apa segala macam ya. Dan apa di sini dikatakan hati-hati kalian dalam apa? Kedzib dan khish, bohong dan menipu. Karena apa? Terus orang yang suka janji-janji. Janjinya apa? Oh, besok jadi misalkan apa? Misalkan bikin sesuatu apa kayak bikin figura misalkan, bikin lukisan. Dia janjinya hari Senin jadi. Oh, enggak jadi besoknya. Itu adalah salah satu orang-orang yang celaka. Kata Imam Haddad. Orang yang suka nunda-nunda pekerjaan. Ya Allah. Orang-orang yang suka nunda-nunda pekerjaan. Salah satu pegawai ataupun pekerja yang orang-orang yang celaka oleh Allah Ta'ala. Dan hati-hati juga orang-orang yang dia menggampangkan di dalam pekerjaannya. Misalkan pas lagi kerja contohlah kita misalkan pegawai lagi, misalkan banyak kerjaannya itu numpuk. Oh ini bisa besok, digampangkan sama dia. Tapi ini harus dikerjakan sekarang. Tapi dikerjakan besok bisa. Hati-hati kata yang Haddad, orang-orang seperti ini hati-hati. Dan orang-orang yang dia itu tidak tahu pekerjaannya, akan tetapi tidak belajar, habis itu digampangkan. Contohnya misalkan tukang listrik misalkan, tidak tahu, dia baru lulusan ini misalkan teknik misalkan. Tahu masalah kelistrikan ini, cuma belum terjun. Orang-orang kalau misalkan dia itu tahu teori, tapi kalau belum terjun, tidak profesional kan seperti itu. Nah, seperti itu, dia tidak tahu, ya apa, dikerjakan asal, hati-hati. Dikerjakan asal-asalan sama dia. Ini iso dikerjakan asal-asalan sama dia. Maka ada riwayat mengatakan wailun litajir man wala wallah bala wallah wailul lil muhtarifin man ghadi ba'da ghad. Maka celaka orang-orang seperti ini dan celaka orang-orang atau celaka pedagang yang dia itu tidaknya dia pakai nama Allah dan ianya pakai nama Allah, tapi dengan dasar kebohongan. Ya. Dan celakalah orang-orang yang kerjanya itu ditunda-tunda. Ataupun muhtarif nih sama tadi golongan yang tadi yaitu yang dia tahu dia kerjanya suka nunda-nunda, dia kerjanya asal-asalan, yaitu salah satu orang-orang yang dibilang sama Allah Ta'ala orang-orang yang celaka. Dibilang sama Nabi, bukan Allah. Ini riwayat dari Nabi SAW. Ini telah selesai tentang kasbil halal. Sudah selesai tentang bab mencari yang halal. Sekarang kita masuk ke bab yaitu adabut tajir. Adabnya pedagang.
adab-adabnya pedagang. Kalau misalkan mau jadi pedagang, di sini dijelaskan oleh Muhammad ada adabnya. Tidak sembarang ya, pedagang itu tidak sembarang, harus ada adabnya. Wa in kunta mimman yaktasib bit-tijara wal bai' wa syira' fa 'alaika fi jami'i mu'amalatika bi ijtinabil mu'amalati fasidah wal buyu'ul muharramah wal makruhah wa ta'allam dzalika wa tafaqqah fi. Hendaknya jikalau engkau, katanya Muhaddad, dengan tijarah bekerja menjadi pedagang di dalam apa? Di dalam beli dan jual beli, hendaknya kalian apa? Mengetahui semua menjauhi. Hendaknya kalian apa? Menjauhi semua muamalah, semua perkara-perkara yang menjadi jual belinya itu rusak. Ya. Jadi kalau misalkan kita ini kepingin jadi pedagang, kita harus tahu bagaimana kita kalau berdagang, dagangnya itu rusak, kita harus tahu. Contohnya seperti apa? Barang ada aibnya, kita tidak boleh jual. Barang seperti ini kita tidak boleh jual. Kita harus tahu, menjadi pedagang itu harus tahu. Kalau misalkan saya jual seperti ini, berarti apa? Jual belinya tidak sah. Kita harus tahu seperti itu. Kalau kita ingin menjadi pedagang. Wal buyu'ul muharramah wal makruhah, dan apa? Jual beli yang haram dan jual beli yang makruh. Kita harus tahu semua hukum-hukum jual beli, kita harus tahu. Kalau kita mungkin ingin menjadi pedagang ya. Dan harus apa? Harus belajar tentang ilmu perdagangan dan apa? Wa tafaqqah fi, dan harus ahli. Kata yang ada apa? Harus ahli. Kalau misalkan orang-orang tijarah, ahlinya gimana? Ya ahli dalam segala macam. Ahlinya bukan dari segala aspek segala macam di dalam ilmu dagangnya ya, tapi aspek dalam sejarah makam yang sah jual belinya seperti apa. Ya, bukan misalkan ahlinya itu bukan iki lek kula andek kene murah, kula andek kene larang. Bukan seperti itu. Ahlinya yang dimana dia itu tahu kalau jual beli seperti ini rusak. Tahu jual beli seperti ini sah. Kalau kayak gini harus sah. Jadi kalau misalkan mau jadi pedagang, jadi pedagang yang dia itu harus ahli di dalam sah atau tidaknya jual beli. Bukan ahli akan kulaan atau labanya. Ya, untungnya, ya. Kalau untung besar tapi jual belinya rusak, percuma. Nah, iya memang pertama laba pasti melambung tinggi. Kalau orang-orang yang biasa dia itu suka jual beli rusak. Contohnya, ini ngambil sarung. Misalkan ngambil sarungnya itu banyak cacatnya. Biasanya orang-orang kalau yang curang-curang tuh, yang cacat-cacat itu dibenerin sama dia, dijual mahal lagi. Dia beli misalkan BHS ya, yang bahasanya ya rusak ini sarung BS. Ya, sarung BS ini sarung-sarung yang cacatnya sedikit aja. Dia beli misalkan 70.000. Dia jahit, dia rapiin itu rusaknya, dijual 700.000, 800.000. Itu termasuk sudah nipu kayak gitu. Ya. Untungnya besar, cuma jual belinya rusak karena curang dia. Barang rusak diperbaiki sama dia, diperbaiki sedikit dikasih harga yang baru, seperti harga yang tidak rusak, seperti harga yang bagus. Dan tidak dijelaskan, ini barang rusak, barang ini tidak dijelaskan. Jual beli itu ya, Pak. Kalau misalkan kita tidak jelaskan barangnya, rusak jual belinya. Contohnya kalau misalkan kita jualan kopiah. Jualan kopiah ini kita tahu, misalkan saya jualan kopiah ini, ini kopiah bahannya ini. Kita jelaskan, harus kita jelaskan. Ini bahannya ini empuk gini segala macam. Sekian harganya. Kita jelaskan. Kalau masalah harga kula itu lebih bagus lagi ya. Karena itu ajarannya Nabi SAW. Nabi itu kalau jualan seperti ini, misalkan ini air saya jual sepada Anda 500 air ini dari sini, air ini dijelaskan sama Nabi. Misalkan air Zam-Zam dari Madinah, dari ini segala macam, air dari Mekah ini dan ini saya belinya 300. Ini sampean mau kasih untung berapa terserah. Itu seperti Rasulullah SAW. Tapi lek jualan saya aku tukune sakmono kon tuku. Repot ya. Apalagi orang Indonesia ini.
gak kelem rugi. Baik seperti itu, bagus seperti itu. Cuma apa? Cuma lebih apa? Kalau misalkan melihat zaman sekarang, guys, terserah. Kalau mau niru ya monggo, kalau enggak ya sudah ya. Tidak bukan tidak dianjurkan, tidak apa? Pokoknya terserah. Bukan saya menganjurkan, bukan saya menafikan, terserah. Sampean mau bikin gitu sudah enggak apa-apa. Tapi kan biasanya yang sahnya itu jual beli ini yang minimal. Yaitu seperti apa? Saya jual HP ini, misalkan saya jual HP ini 3 juta sama Penis. HP ini apa? Oh ini HP Oppo tipe ini. Saya sudah pakainya sekian. Saya ini sudah pernah jatuh, misalkan harus dijelaskan. Harus sudah pernah jatuh. Terus habis gitu ini ada bocelnya dikit, harus ini. Nah ini tak kasih 3 juta misalkan. Sudah seperti itu, jual beli harus jadi sah seperti itu ya. Jadi harus dijelaskan detail apa kerusakannya, apa yang kekurangannya, apa aib dari barang itu harus dijelaskan. Kalau ada aibnya, kalau tidak ada aibnya enggak usah. Ya, ini barang misalkan dari saya ambil, misalkan saya ngirim dari sini ke sini, misalkan kayak gitu. Atau enggak, ini beras dari Nganjuk misalkan. Apa beras yang paling bagus? Cianjurnya. Ini beras dari Cianjur, saya ambil per kilonya saya jual sekian. Nah itu sudah dijelaskan. Pokoknya sampean jual apa harus dijelaskan. Kalau ada aibnya harus dijelaskan aibnya. Ya. La budda laka min dzalik la rukhsata laka fi tarki. Dan hendaknya harus untuk kalian untuk apa? Ahli di dalam jual beli dan tidak ada kemudahan untuk meninggalkan keahlian tadi itu. Jadi tidak boleh seorang pedagang asal dagang. Harus ahli dulu baru dagang. Tidak ada kemudahan, tidak boleh katanya katanya Imam Haddad tidak boleh. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an la bai'a fi suqina la yashtari man lam yatafaqqah. Fa in man lam yatafaqqah aglu riba wa huwa la ya'lam intaha makna. Sayyidina Umar berkata, tidak ada yang menjual di dalam pasar kami ataupun membeli di dalam pasar kami kecuali dia sudah ahli. Jadi jual beli ini sendiri kata Sayyidina Umar apa? Tidak ada di dalam pasar kami, maksudnya di dalam pasar kami kalau tidak ahli tidak boleh. Namanya jual beli. Harus ahli dulu baru jual beli katanya Sayyidina Umar. Tidak ada di pasar kami satu orang pun yang tidak ahli. Pembeli ataupun penjual. Dan jikalau tidak ahli di dalam jual beli, katanya Sayyidina Umar, dia makan riba dan dia tidak tahu. Nah, hati-hati ya. Riba ini meskipun tidak tahu nanti dipertanggungjawabkan sama Allah Ta'ala ya. Hati-hati. Jadi jangan sampai naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari riba. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya katanya Sayyidina Umar apa? Kalau misalkan kita tidak ahli dalam jual beli, kita seakan-akan makan riba tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu tiba-tiba makan riba. Intaha bimakna. Walhal kama dzakara radhiyallahu anhu. Wa alika fi tijaratika mulazamatul ihsan wal adl wa sulukus sabil musamaha wal fadl. Wa tarku masyahatul wal istiqsa fa in dzalika aktsar lil barakah wa an ma lit tijarah. Hendaknya kalian itu apa? Kalau berjual beli wajib untuk apa? Baik dan adil. Baik dan adil maksudnya gimana? Ya bagus, jual belinya bagus. Apa ramah sama pembeli, tidak jahat sama pembeli. Terus adil, ya. Ojo mentang-mentang datang 2 orang, satu nih preman, satu nih ustad. Udah apa-apa ustad, monggo. 1 kilo berapa ini? Ustadnya tanya, misalnya 1 kilonya berapa? Oh buat sampean 7.000. Sudah dikasih, sing preman datang, iki piro cak? Oh kayak, kok ini 10.000. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Tidak memandang rasnya siapa, hitam, biru, hijau, segala macam kulitnya. Kalau misalkan mau jadi penjual, harus apa? Harus yang baik pada semuanya. Dan harus adil di dalam aspek segala macam ya. Kadang penjual itu ya, tidak semuanya baik ya. Kadang kalau suka, apalagi musuhnya yang beli ya, tambah. Dia yang beli nih habar tidak tahu kok dia dimusuhi misalkan. Nah ini sing dodolan musuh. Iki iki.
Iki piro? 10.000. Iki piro? 60. Nggak enak, sikapnya nggak enak sama orang itu. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kepingin berdagang, dagang yang dia sikapnya yang baik dan yang adil. Dan hendaknya banyak-banyak memaafkan di dalam jual beli itu. Dan itu adalah banyak barokahnya dan lebih menyelamatkan di dalam tijarah. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita baik dan adil di dalam tijarah dan apa? Suka memaafkan. Suka memaafkan gimana maksudnya? Kadang orang-orang ini kan kurang ajar ya. Apalagi orang-orang yang apa? Kadang nggak ngomong. Kadang preman itu kan nggak mau beli. Kalau ngambil kadang ngambil buah satu dimakan, nggak izin. Ataupun kadang orang-orang pasar tuh ya, atau tonggone pasar ngambil satu, kita maafkan enggak apa-apa, masalah. Maafkannya bukan cuma buat dalam aspek itu. Kadang apa, lek nawar ndak dikei ngamuk. Oh, iki biasane aku tuku 7.000. Otomatis penjualnya pasti ngamuk kan. Kok udah dibentak kayak gitu. Kita misal orang-orang yang jadi tijarah itu harus apa? Harus bersama banyak maaf. Oh ndak Bu, gini. Enggak lek gak kelem tuku ya wis ngono. Sudah seperti itu ya. Ngecok marah balik. Ya gak kelem kamu ngono. Dolek tuku liore. Parah kayak gitu ya. Tapi kebanyakan seperti itu ya. Oh, apa biasanya aku tuku sama nih? Ya tuku nomor. Nah, kayak gitu balasannya ya. Jangan seperti itu. Kalau misalkan kita sikapnya baik dan kita sikapnya adil, insya Allah aman di dalam tijarahnya kita. Amannya apa? Dari musuh, misalkan ya. Kadang pasar ini sendiri musuh-musuhan. Ojo tuku dek kono, misalkan. Misalnya kayak ngamuk-ngamuk, iki wonge galak, iki ngamuk-ngamuan. Nah. Ya, aman dari musuh, aman dari segala macam. Terus apa? Lebih banyak barokahnya penjualannya ya. Faqad qala alaihi wassalam, Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Nabi SAW bersabda, Allah merahmati hambanya yang dia itu apa? Suka memaafkan, murah hati ketika menjual, murah hati ketika membeli, murah hati ketika apa? Ketika meminta hutang. Maksudnya meminta utang apa? Karena kan kalau di pasar-pasar nih, Pak utang sih Pak yo, ya misalkan tidak apa-apa, utangi gitu, utangnya dengan cara yang baik ya. Pokoknya suatu wassalam Nabi SAW bersabda, Abdul mu'min rajul samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada, samhan idza qada. Nabi SAW bersabda, paling afdolnya orang mukmin dia itu lelaki yang dimana dia kalau misalkan murah hati di dalam beli, di dalam jual, di dalam membeli, dan di dalam menagih hutang, dan di dalam apa? Membayar hutang. Ya. Jadi bayar hutang sama nagih hutang. Dia apa? Murah hati. Murah hati itu maksudnya apa? Ya minta utangnya baik-baik, bayarnya juga baik-baik ya. Kalau sudah masalah utang ini paling soro ya. Hatta apalagi orang pasar mungkin sewa ditagih macam-macam segala macam ya. Soalnya 1.000 bagi mereka sudah berharga banget itu. Iki untungku iki ojo anu. Udah ngamuk-ngamuk ya. Jadi kalau misalkan kita berhadapan tuh ataupun kita jadi orang tijaro, kalau memang tidak mau diutangi tidak usah. Ya. Daripada ngamuk-ngamuk tidak jelas saya tuh apa? Jadi musuh. Asal tidak usah diutangi. Tapi jarang ya orang utang di pasar ya. Paling utang sama tetangganya yang punya warung gitu ya palingnya. Kalau di pasar, kalau misalkan tonggo dewe mungkin. Tapi kalau bukan tetangga ya, nah mungkin masa percaya zaman sekarang ya, lari. Hatta ninggal KTP. Iki KTP ku, mau kabur, tidak tahu kemana sana. Ya, naudzubillah. Wala tashtari syai'an illa biijabul qabil sahihan fa in mu'ata biduni lafdhin la taghfi fi in qa'adil abai wa qad ajazaha ba'duha fil muhaqqarat wa mala ilaihi hujjatul islam fil ihya atala kalam fil mu'ata hunalik wala kulli hal fal bai' wa syira bil ijab wal qabul wa kullu syai'in ahsan wa ahwat. Tidaklah katanya Imam Haddad jual beli itu dengan apa? Harus dengan ijab qabul yang sahih. Maksudnya ijab qabul yang sahih seperti yang sering kita dengar,
Kalau kita misalkan kita beli barang, saya beli ya, nanti penjualnya bilang saya jual. Nah, itu salah satu syarat di mana apa? Jual belinya sahih. Jual belinya apa? Sahih itu jual belinya sah. Ya, banyak persyaratan dalam jual beli itu banyak sahnya. Harus barangnya seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, banyak. Cuma salah satu yang kebanyakan orang lewat itu yaitu apa ini? Yang salah satunya ijab kabul. Ijab kabul yang tadi itu nerima sama memberi. Ijab kabul. Jadi apa? Harus ada lafadznya. Saya jual, saya beli. Lah terus gimana? Dan di sini apa? Nggak cukup kalau tanpa lafadz tadi, kata Imam Haddad. Akan tetapi ada tetapinya. Imam Ghazali membahas tentang ini dan memperbolehkan tanpa lafadz, katanya. Dan pembahasannya panjang di dalam apa? Di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi apa? Sekarang nih menurut pendapat Imam Ghazali sendiri apa? Kalau jual beli tidak apa-apa, tidak pakai lafadz ya. Penting jual belinya ya sah. Maksudnya apa? Ya kita ngasih uang, dia ngasih barang. Bukan kita jual. Banyak ya syaratnya jual beli itu banyak. Salah satunya kalau misalkan yang apa kita jual, kita beli tapi tidak ada wujudnya. Kayak apa? Kita jual, kita beli tidak ada wujudnya. Kayak apa? Kayak misalkan nitip sama orang yang pembeli. Ya itu banyak pembahasannya. Pokoknya pembahasannya jual beli ini jelimet teman. Apa ruwet teman segala. Banyak maksudnya kalau apalagi yang sekarang banyak itu ya petani-petani jualan apa? Jualan pupuk. Pupuknya dari tai sapi itu tidak sah sebenarnya. Ada akad lain di dalam situ. Jadi banyak ya. Banyak syarat sahnya jual beli itu seperti apa? Ya itu bahas pembahasannya. Kalau dibahas di sini tidak mari-mari. Soalnya apa? Bahasannya jelimet ya. Yes, kita ambil seadanya apa yang secukupnya saja. Seperti tadi. Kalau membeli itu harus ada ijab kabulnya. Sekiranya katanya di sini memang kata Imam Ghazali tidak apa-apa, akan tapi kata Imam Haddad nyatakan apa? Kalau kita pakai lafadz itu apa? Lebih ahsan, lebih bagus, dan ahwat. Ahwat itu apa? Dan lebih berhati-hati. Ya, mudah-mudahan sedikit manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari riba dan menjauhkan kita dari makanan-makanan haram kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin.